Misalnya orang kerja tertentu dengan posisi tertentu terlalu lama, itu menyebabkan ada gangguan pada bagian tertentu dari tubuhnya yang mengganggu saraf ke arah organ yang terganggu itu. Yang sering kami jadikan contoh, misalnya seorang atlet atau olahragawan itu gerakannya dia satu arah saja. Kalau orang badminton itu kan dia main kanan, selalu dia mukul kerasnya itu dari kanan ke kiri kan, berarti pendinginan sangat terus. Nah ini kalau tidak pakai pendinginan setelah olahraga itu dengan menyeimbangkan, dia melakukan gerakan-gerakan untuk menetralkan gerakan satu arah tadi, maka itu akan menjadi salah satu penyebab kemungkinan sarafnya terganggu. Ibu yang mungkin dulu jualan gendong apa tenggok gitu ya, karena punya bikin terus, dia lama-lama tulangnya akan miring seperti itu tanpa terasa. Namun bisa jadi juga tidak, karena pernah nangani juga pasien yang dia itu skoliosis ekstrem juga, tapi dia nggak pernah punya keluhan apa-apa, dia cuma pengen diluruskan saja, tidak mengalami keluhan sakit sebagai orang sakit ya. Maka kami sangat terbuka dengan berbagai metode terapi ya, meskipun kami basicnya memang dengan metode terapi tertentu. Kenapa kami pakai kata holistik di situ? Holistik itu kan menyeluruh, luas gitu ya. Sebenarnya penyembuhan itu ada 3 macam ya, ada input, ada sistem, ada output. Input itu sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kita, itu menyembuhkan, gampangnya obat kan gitu, atau apa saja herbal dan seterusnya, itu kan diinputkan. Kemudian sistem ya, sistem tubuh kita berubah karena tadi pergeseran tulang, kekencangan otot tertentu. Usia juga pengaruh ya. Keausannya sudah lebih ya. Daya serap tubuhnya terhadap nutrisi juga sudah berkurang. Juga ada output. Output itu mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, seperti bekam dan sebagainya, itu mengeluarkan sesuatu. Dan itu juga fungsi untuk pembersihan tubuh ya. Jadi ada 3, input, sistem, dan output. Dan kita mencoba untuk menggabungkan itu semua. Kenapa ini kami namai dengan sunnatera? Itu sunnatullah terapi, bukan sunnah terapi ya. Tapi sunnatullah terapi. Sunnatullah itu adalah kondisi tubuh sunnatullahnya ada demikian. Misalnya ginjal itu fungsinya adalah demikian, jantung fungsinya adalah demikian. Kemudian kalau ada malfungsi atau perubahan fungsi, itu mesti ada penyebab dari itu semua. Kemungkinan besar disebabkan dari saraf yang terganggu. Saraf ke arah organ itu yang mengalami gangguan. Gangguannya sebab apa? Karena saraf yang ke situ mungkin dia mengalami terintervensi oleh suatu kondisi tertentu. Misalnya saraf yang menempel pada otot, kepelintir, atau dia kejepit dan sebagainya, sehingga sinyal-sinyal saraf itu yang ke organ tertentu itu terganggu, sehingga dia tidak berfungsi dengan optimal sebagai maksudnya. Itu yang disebut sunatullah ya. Artinya sunatullahnya organ itu ya begitu, fitrah atau sunatullah ya, seperti itu. Saya pernah punya pengalaman terapi seorang dari Bantul, Jogja. Itu punya keluhan jantung, sudah 3 tahun berobat rutin ke rumah sakit pusat. Alhamdulillah dengan izin Allah saya terapi 5 menit itu ya, cuman ternyata jantungnya itu, rongga dadanya bagian jantung itu tertekan, kepuntir, sehingga cuma kami balikkan saja. Alhamdulillah 5 menit, yang tadinya orangnya mau nunda aja nggak bisa, dan langsung terengah-engah, langsung bisa seger, bisa push up. Biasanya dia mau nunda aja nggak mau, karena dia tahu itu akan menyakitkan buat dia. Dan juga pengalaman seorang ibu dari Jember, itu sudah bertahun-tahun nggak bisa duduk sholat. Dia selalu dibully oleh tetangganya, udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, sembunyi-sembunyi ke sini, nggak ngomong sama siapapun. Alhamdulillah qadarullah ketemu saya terapi, dan dengan izin Allah diberikan sembuh, langsung bisa sholat dengan gerakan sempurna. Kemudian dia berani pulang waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Aris Jayadi. Saya sekarang umur 53 ya. Saya dan teman-teman ini mendirikan rumah terapi ya, atau rumah sehat Hasanah Sunnatera Holistik Terapi. Sebelumnya perlu saya ceritakan mungkin latar belakang saya. Saya ayah dari 4 orang anak ya, istri 1. Kemudian saya dulu pernah merantau ke Batam, Jabodetabek juga beberapa tahun ya. Saya dari dulu memang suka ke dunia sosial. Saya beberapa kali menjadi relawan gempa Jogja, dan juga saya gempa di Palu dan di Lombok dulu ya. Jadi memang dunia sosial alhamdulillah sudah saya jalani ya jauh ini. Kemudian saya hari-hari biasanya ya saya ngajar tahsin aja, ngajar tahsin. Kemudian saya di rumah punya yayasan juga, ada sekolah TK ya di rumah. Kemudian saya masuk pimpinan pondok pesantren juga, yang masih merintis juga, baru ya pondok pesantrennya. Saya aktif juga di Muhammadiyah. Bapak saya dulu juga begitu juga dulu ya. Berawal zaman dulu lah, belum kayak sekarang ya yang kemana-mana ya, untuk kelas daerah saja. Mungkin ada faktor itu juga. Tetapi memang saya punya komunitas-komunitas juga yang itu memang bergerak di bidang sosial ya. Jadi kemudian itu membentuk saya untuk memang tertarik untuk memberikan manfaat yang lebih banyak pada umat ya. Kemudian saya mengenal terapi itu ajakan dari teman juga. Kebetulan teman itu adalah seorang
trainer nasional juga untuk salah satu metode terapi di Indonesia ini. Kemudian saya ikut dan ya saya merasakan manfaat. Saya bisa menolong orang lebih banyak dari sisi kesehatan dalam hal ini. Ya, kemudian saya bergabung dengan suatu rumah sehat juga dan alhamdulillah dapat banyak pengalaman dari saya. Terima kasih kepada yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung di sana. Alhamdulillah jauh ini mungkin kalau saya hitung saya sudah menangani sekitar kurang lebih 3.000 pasien ya. 3.000 pasien. Jadi dari situ saya banyak belajar dan pasien-pasien adalah guru-guru saya. Karena kondisinya selalu berbeda setiap pasien itu ya. Mungkin keluhannya sama tapi kondisi mentalnya berbeda dan seterusnya. Itu membutuhkan penanganan yang berbeda. Ya biasanya saya sudah menangani berbagai macam jenis penyakit. Ada diabetes, ada penurunan fungsi ginjal, jantung, kemudian saraf kejepit. Saya memahami bahwa tubuh manusia itu dari dulu sampai sekarang sama saja. Ya, sejak zaman dulu sampai sekarang kan tubuh itu sama saja, nggak ada perubahan. Misalnya jantung itu dulu kayak gini, besok kayak gitu dan sebagainya, sama saja. Dan dari dulu sudah ada orang yang sebagai pengobat, sebagai tabib, ya. Dan dari itu sudah ada orang sembuh juga. Objeknya sama saja, tubuh manusia yang komposisinya sama saja. Ya, artinya dari waktu ke waktu itu selalu ada para tabib membantu menyembuhkan ya, orang-orang yang sakit. Dan mestinya karena dilihat dari fisiknya manusia segitu aja manusia itu. Cuman ya mestinya semakin banyak ya ilmu yang kita peroleh karena sudah dari dulu orang itu bisa mengobati orang yang sakit. Akhirnya ilmu itu selalu bertambah. Dan kami sangat terbuka terhadap berbagai metode. Maka kenapa ini kami namai dengan Sunnatera, itu sunnatullah terapi, bukan sunnah terapi ya, tapi sunnatullah terapi. Sunnatullah itu adalah kondisi tubuh sunnatullahnya ada demikian. Misalnya ginjal itu fungsinya adalah demikian, jantung fungsinya adalah demikian. Kemudian kalau ada malfungsi atau perubahan fungsi itu mesti ada penyebab dari itu semua. Kemungkinan besar disebabkan dari saraf yang terganggu. Saraf ke arah organ itu yang mengalami gangguan. Gangguannya sebab apa? Karena saraf yang ke situ mungkin dia mengalami terintervensi oleh suatu kondisi tertentu, misalnya saraf yang menempel pada otot, kepelintir, atau dia kejepit dan sebagainya, sehingga sinyal-sinyal saraf itu yang ke organ tertentu itu terganggu sehingga dia tidak berfungsi dengan optimal sebagaimana mestinya. Itu yang disebut sunatullah ya. Artinya sunatullahnya organ itu ya begitu, fitrah atau sunatullah ya seperti itu. Dan setiap organ dari tubuh kita ini, dia pasti membutuhkan pasokan nutrisi dari darah ya. Ya. Ketika fungsi saraf ke organ tertentu tidak normal, maka pasokan nutrisi itu pun untuk berlangsungan kerja dia itu pun tidak optimal, sehingga fungsinya pun tidak seperti sunatullahnya. Misalnya kulit di kaki yang mengalami perubahan warna itu pasti karena nutrisi untuk pigmen kulit kakinya kurang. Nah, sebabnya apa? Berarti saraf ke arah itu ada gangguan. Demikian juga ke organ yang lain. Salah satu untuk mengetahui penyebab dari berubahnya fungsi organ atau berkurangnya fungsi organ adalah dengan melihat secara fisik, ya, visual. Selain nanti juga kita bisa bertanya tentang kebiasaan hidupnya, kebiasaan gerakannya, dan seterusnya, itu juga menentukan. Karena bisa jadi orang itu sakitnya sama, cuma dengan latar belakang yang berbeda. Ya. Misalnya orang kerja tertentu dengan posisi tertentu terlalu lama, itu menyebabkan ada gangguan pada bagian tertentu dari tubuhnya yang mengganggu saraf ke arah organ yang terganggu itu. Jadi misalnya yang sering kami jadikan contoh, misalnya seorang atlet atau olahragawan itu gerakannya dia satu arah saja. Misalnya kalau orang badminton itu kan dia main kanan, berarti selalu dia mukul kerasnya itu dari kanan ke kiri kan, berarti pungsinya ke sana terus. Nah ini kalau tidak pakai pendinginan, setelah olahraga itu dengan menyeimbangkan, dia melakukan gerakan-gerakan untuk menetralkan gerakannya satu arah tadi, maka itu akan menjadi salah satu penyebab kemungkinan sarafnya terganggu. Ibu yang mungkin dulu jualan gendong tenggok gitu ya, karena posisinya begini terus, dia lama-lama tulangnya akan miring seperti itu tanpa terasa ya. Bertahun-tahun dia seperti itu, dan itu kemudian juga mempengaruhi sarafnya ya. Namun bisa jadi juga tidak, karena pernah menangani juga pasien yang dia itu skoliosis ekstrem juga, tapi dia nggak pernah punya keluhan apa-apa, dia cuma pengen diluruskan saja.
tapi dia tidak mengalami keluhan sakit sebagai orang sakit ya. Nah, dia cuma ingin diluruskan saja. Berarti ya bisa juga terjadi, meskipun tulangnya geser, dia tidak ada keluhan. Karena mungkin pelan-pelan, bertahun-tahun dia gendong, sampai miring, sampai penyelesaiannya pelan-pelan. Ya. Tapi bisa juga ada orang yang tidak seperti itu. Maka kami sangat terbuka dengan berbagai metode terapi, ya meskipun kami basicnya memang dengan metode terapi tertentu, ada basicnya. Kenapa kami pakai kata holistik di situ? Holistik itu kan menyeluruh, luas gitu ya. Sebenarnya penyembuhan itu ada 3 macam ya, istilahnya ada input, ada sistem, ada output. Input itu sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kita itu menyembuhkan sakit kita, ya. Gampangnya obat kan gitu, obat atau apa saja herbal dan seterusnya itu kan diinputkan. Kemudian sistem ya sesuatu, sistem tubuh kita berubah karena tadi pergeseran tulang dan seterusnya, kekencangan otot tertentu. Usia juga pengaruh ya, usia juga pengaruh karena pemakaian organ yang sudah lebih lama otomatis keausannya sudah lebih ya, keausannya sudah lebih, itu sudah logis ya. Nah, kemudian daya serap tubuhnya terhadap nutrisi juga sudah berkurang. Saya lanjutkan, tadi ada input, ada sistem yang memperbaiki fitrahnya, rangka tulang, ya, otot dan seterusnya. Juga ada output. Output itu mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, seperti bekam dan sebagainya, itu mengeluarkan sesuatu. Dan itu juga fungsi untuk pembersihan tubuh ya. Jadi ada 3, input, sistem dan output. Dan kita mencoba untuk menggabungkan itu semua. Selain juga dalam sistem itu biomekanik, kita menggerakkan tubuh, stretching dan segala macam itu, kita juga menerima berbagai macam sistem. Karena kadang-kala kalau kita hanya memegang satu sistem biomekanik saja, kita kadang terbentur pada kondisi pasien yang sakitnya ini. Biasanya saya lakukan gerakan ini, tapi nggak bisa karena kondisi pasiennya. Dia sakit di posisi mana sehingga gerakan itu nggak bisa kita lakukan. Kita harus pakai metode dari biomekanik lain gitu ya, sistem lain. Tentang berbagai sistem yang kita gunakan, insya Allah aman, karena biasanya kita terapi itu gerakan yang kita lakukan kepada pasien itu adalah terukur, karena pasien sendiri yang langsung merasakan. Jadi pasien melakukan gerakan tertentu, kemudian kita tahan, ya, sehingga kalau pasien kesakitan ya kita akan mengurangi intensitasnya atau mengganti dengan gerakan yang lain. Ya, jadi ukurannya adalah sakitnya pasien, ya. Jadi insya Allah aman. Ya, tidak kita paksa gitu ya, tidak kita paksa. Dan kita juga meyakini bahwa kesembuhan itu dari Allah ya. Maka sebelumnya kita biasanya berdoa dulu bersama dengan pasien untuk minta kesembuhan, karena semuanya meyakini, pasien harus yakin bahwa kesembuhan dari Allah. Yang menerapi pun harus meyakini bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah. Kadang-kadang ya terapis itu juga kadang-kadang mentok juga menurut pasien tertentu. Nah, disitulah dia diingatkan bahwa kesembuhan dari Allah. Ya, cuman perlu kesabaran saja. Nah, berdoa, kemudian kita lakukan terapinya, ya, dan kita berikan edukasi bagaimana dia harus mungkin memperbaiki pola makannya di rumah, pola gerakannya di rumah, pola aktivitasnya di rumah. Ya, itu kunci juga ya, penting sekali, karena biasanya orang sakit itu sudah kemana-mana juga, terapi ke mana-mana, dan itu kita catat. Sejarah sakitnya dia itu sudah kemana saja dan seterusnya. Data medisnya juga kita kalau punya bisa kita minta juga, karena itu sebagai ukuran juga. Kita tidak menafikan medis ya, jadi itu juga sangat membantu ya. Jadi mereka ada ukuran-ukuran yang dipertanggungjawabkan di medis itu ya. Jadi biasanya orang kan akan mengatur ke sana. Oh, misalnya diabetes saya udah turun, kan harus ada ukurannya. Orang kan seperti itu, meskipun secara langsung tubuh itu sudah langsung bisa merasakan ya, kemarin rasanya begini sekarang berkurang ya, tapi tetap orang itu butuh ukuran yang lebih pasti ya. Adapun sejauh ini sebenarnya sudah menangani beberapa pasien dengan keluhan diabetes, penurunan fungsi ginjal, kemudian stroke, ya, ada saraf kejepit juga, ada vertigo, jantung juga ya. Dan ya, stroke saya pernah juga menangani, tapi memang pasien stroke langsung ya. Stroke langsung, besoknya langsung diterapi. Itu alhamdulillah dengan izin Allah 1 bulan pas itu, seminggu 3 kali, insya Allah normal sampai sekarang alhamdulillah. Meskipun juga ada yang lain perkembangannya kurangnya, karena stroke itu memang unik dan butuh bantuan keluarga terutama.
Karena orang stroke biasanya sudah mentalnya sudah down duluan, dia sudah hampir putus asa ya, membutuhkan support sistem dari keluarganya itu yang ya, kadang memang begitu ya. Jadi penyakit itu selain faktor fisik ya, kemudian juga mental itu sangat menentukan juga. Maka untuk mengatasi mental ini kita ada edukasi, sambil terapi biasanya kita melakukan dialog ya, sambil untuk meningkatkan mentalitasnya itu. Kadang misalnya orang punya keluhan tertentu itu akan lebih drop kalau mentalnya nggak baik. Misalnya orang yang punya keluhan tertentu kemudian diperiksakan ternyata hasilnya sangat buruk, itu menjadi sangat lebih buruk lagi karena dia mengetahui hasil pemeriksaan itu, mentalnya lebih drop lagi sehingga fisiknya juga langsung terpengaruh. Kadang saja kalau kehidupan kita sehari-hari, kita naik motor nggak bawa surat-surat, tiba-tiba pertuaan ada operasi itu ya, lemes badan itu kan, padahal nggak diapain, nggak dipukulin juga ya, itu tiba-tiba lemes aja badan itu. Apa itu? Kan mental ya, mental. Hormon-hormon dalam tubuh kita kan kita perlukan ya, seperti air liur untuk membantu pencernaan, seperti asam lambung, itu bisa muncul ketika diperlukan. Kita mengunyah makanan, hormon itu dengan sendirinya keluar. Dibantu kalau lambung mau menghancurkan makanan, otomatis asam lambung itu membantu mencerna. Tapi dengan pengaruh mental saja dia bisa keluar juga. Misalnya, saya sering sampaikan ke pasien juga seperti ini. Kalau kita ngobrolin masalah makanan-makanan yang asam-asam, yang kecil-kecil itu tiba-tiba air liurnya keluar, padahal nggak ada makanan di situ. Berarti mental itu, pikiran itu bisa membuat hormon tertentu itu terlalu banyak atau tidak keluar. Ya. Maka termasuk diantaranya adalah dengan memberikan edukasi kepada pasien, sambil kita terapi biasanya kita dialog dengan pasien. Ya. Jadi untuk juga mengalihkan perhatian pasien dari rasa sakitnya, dan biasanya mereka terbangkitkan dengan itu. Sering juga kita menangani gangguan fungsi ginjal ya, terutama yang belum sampai kepada HD ya, kepada cuci darah. Itu biasanya kaki sampai bengkak, itu kemudian kita terapi. Berapa jam kemudian sudah langsung mengempes, atau berapa menit kemudian sudah langsung mengempes, saat itu juga ada ya. Kecuali memang yang sudah melakukan HD ya, cuci darah, itu memang perlu kesabaran lagi. Misi kami yaitu memberikan pelayanan kesehatan, baik itu fisik ya, berupa penyakit-penyakit, juga edukasi secara mental, juga bahkan spiritual. Kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan masjid-masjid, mungkin ada jamaah atau imam yang sholatnya tidak sempurna, dan biasanya kami terharu sekali kalau ada pasien, saya nggak bisa melakukan duduk iftirash, saya tidak bisa ruku, dan seterusnya, kemudian kita terapi selesai dan dia nangis, kita pun sangat terharu ya. Maka kami terbuka, dan kami sudah menjalankan itu, sedekah terapi namanya. Nanti silahkan kalau ada mungkin pihak-pihak atau terutama masjid-masjid yang ingin kerjasama dengan kami sangat terbuka untuk membantu. Alhamdulillah, kebetulan kantor kami ada di satu gedung yang di sini fasilitasnya saya kira cukup lengkap ya. Di sini ada gym, kami juga nanti bisa membuat satu program penyembuhan dibantu dengan gerakan-gerakan di gym juga ya. Kemudian kalau dari para pasien yang datang dari jauh ya, kami ada penginapan yang satu lokasi juga dengan kantor kami ya, tempat terapi kami. Maka silakan pada saudara semua untuk bisa mengikhtiarkan ya untuk penyembuhan sakitnya di sini, di Jalan Kaliurang kilometer 12 ya. Nanti bisa dilihat di Google-nya. Kemudian kami juga melayani home care bagi saudara sekalian yang tidak bisa datang ke sini, kami bisa melayani home care. Kemudian juga kalau mungkin di kota tertentu menghendaki untuk kami ke sana, kami pun insya Allah siap untuk hadir ke sana, dan kami setiap bulan menyisihkan 10% dari pemasukan yang ada di kami khusus untuk kami infakkan di jalan Allah. Kemudian bagi teman-teman saudara sekalian yang ingin berkolaborasi dengan kami, baik itu mungkin lembaga dakwah atau apa saja instansi tertentu, kami sangat terbuka. Nanti bisa menghubungi Mapan Maju ya,
juga bisa langsung ke admin kami ya, di akun sosial media kami ya. Karena kami ada terapi holistik, maka kami juga melayani selain biomekanik juga ada bekam ya, ada akupunktur, ada kemudian ruqyah bagi yang mengalami gangguan ruqyahnya. Kenapa kami memilih terapi model ini, sistem ini, metode ini? Ketika pelatihan dulu kami menyaksikan langsung bagaimana situ didemonstrasikan keluhan tertentu itu langsung saat itu juga bisa tertangani dengan baik ya. Kemudian kami biasa kalau di jalan itu sholat di masjid, sering sekali ada, hampir di setiap masjid itu ada jamaah yang duduk ya, sholatnya duduk. Nah itu sangat menyentuh hati kami sehingga kami berkenan untuk memberikan solusi. Dan sering sekali pasien itu tidak bisa rukuk dengan sempurna, dia terapi itu hanya bisa ingin sholat dengan sempurna. Itu yang sangat menyentuh hati kami ya. Kenapa kami tidak membantu itu? Insya Allah kami dengan izin Allah bisa memberikan bantuan mereka sholat sempurna lagi. Insya Allah kami dapat pahalanya kan. Nah, itu saya sangat ingin untuk seperti itu ya, melakukan itu. Kenapa terapi ini harus berbayar? Aslinya memang berbayar ya. Tapi karena tadi kita juga tujuan utama ada sosial sebenarnya. Sementara kami juga, terapis kami juga punya keluarga, otomatis kita membutuhkan dukungan itu ya, agar terapinya tetap jalan. Dan para terapis juga dulu waktu belajar juga mereka mengeluarkan biaya untuk itu sebagai penghargaan dan untuk penghidupan mereka juga intinya ya. Dan otomatis kegiatan-kegiatan sosial kami juga membutuhkan dukungan dana juga. Dan saya tadi jelaskan di awal, saya kenalan, saya punya pondok juga, kalau mungkin saya bisa kemudian juga sedikit banyak membantu ke sana. Pasien diberlakukan berbeda ya, ada yang bayar full, ada yang kita lihat juga kondisinya ya. Tetapi secara umum kita ada standarnya, tergantung nanti kalau program sedekah otomatis ada treatment yang berbeda untuk itu. Yang jelas bagi teman-teman sekalian yang membutuhkan edukasi untuk keluhan-keluhan teman-teman, insya Allah kami ada video-video nanti bisa dikunjungi di akun Sunatera Holistik ya, sehingga teman-teman bisa belajar dari situ. Kalau kemudian keluhannya tidak membaik ya, bisa langsung berhubungan dengan kami ya, bisa diterapi, insya Allah kami ikhtiarkan untuk kesembuhannya. Bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat karena sesuatu hal tidak bisa datang ke kami untuk terapi, mungkin bisa menyampaikan keluhannya di hubungi kami di akun kami, nanti akan kami sampaikan tips-tips tertentu untuk membantu meringankan keluhan teman-teman sekalian. Sejauh ini yang kami amati dan keluhan-keluhan seperti jantung, diabetes ini sudah merakyat ya, jadi sudah di berbagai kota ada, dan barangkali memang mereka keberatan untuk datang ke Jogja. Dan kemudian di sana ada bapak-bapak, saudara sekalian yang ingin membantu saudara yang punya keluhan seperti itu, dan kemudian ingin mendirikan rumah terapi juga. Insya Allah kami bisa membantu, mungkin menyediakan terapis-terapisnya. Nanti kita ikhtiarkan untuk itu, karena kami ingin memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Kebetulan saya pernah punya pengalaman terapi seorang dari Bantul, Jogja ya. Itu punya keluhan jantung, sudah 3 tahun berobat rutin ya ke rumah sakit pusat ya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya terapi 5 menit itu ya, cuman ternyata jantungnya itu tertekan, rongga dadanya bagian jantung itu tertekan, kepuntir, sehingga cuma kami balikkan saja itu. Alhamdulillah 5 menit, yang tadinya orangnya mau nunda aja nggak bisa, itu langsung terengah-engah, langsung bisa seger, bisa push up dan seterusnya. Ya, biasanya dia mau nunduk aja nggak mau, karena dia tahu itu akan menyakitkan buat dia. Dan juga pengalaman seorang ibu dari Jember, ya, Jember itu sudah bertahun-tahun nggak bisa duduk sholat, dan dia selalu dibully oleh tetangganya, udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ya, akhirnya mau kemana-mana juga nggak bakalan sembuh. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi ke sini, nggak ngomong sama siapapun. Ya, alhamdulillah, qadarullah, ketemu saya terapi, dan dengan izin Allah diberikan sembuh, langsung bisa sholat dengan gerakan sempurna. Ya, kemudian dia baru berani pulang waktu itu. Ya. Ada juga bapak-bapak dari Tangerang, itu sudah 5 tahun saraf kejepit. Ya.
itu buat jalan saya harus pelan sekali. Qadarullah, alhamdulillah dengan izin Allah itu saat terapi ya memang kadang terapi itu kadang dimudahkan, sangat dimudahkan dan kadang sulit. Dan pasien saya ini saya tangani 2 menit atau 3 menit, kemudian ya dan itu kemudahan dari Allah ya. Sekali lagi segala kesembuhan dari Allah, itu perlu diyakini oleh terapis sendiri terutama ya, dan juga para pasien. Jadi kita berusaha untuk saling menyadari kalau ada kesembuhan ya memang mungkin kecocokan baru ketemu ya. Dia udah kemana-mana belum sembuh juga, dan kadang juga mungkin orang ke tempat kami mungkin juga enggak sembuh sempurna dan mungkin nanti sembuhnya di mana, dan itu menjadi hal yang biasa, sangat wajar sekali. Maka itu untuk menjaga hati kami juga ya, tidak mungkin kami kemudian membantu menyembuhkan semuanya, dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Orang tidak sembuh dengan medis, sembuh dengan alternatif, sudah mana-mana sembuh dengan medis, itu dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia terapi ini tentu kami pegangnya adalah wa idza maritu bahwa yashfin ya, kalau kamu sakit maka Allah yang menyembuhkan. Itu saja pegangan kami, dan tidak ada yang lebih dari ayat Allah, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Maka itu menjadi keyakinan kami, membuat kami juga tetap membumi dan tetap terus berusaha menambah ilmu kami supaya bisa membantu masyarakat sekalian untuk mengikhtiarkan kesehatannya ya. Kemudian sebagai penutup, kalau mungkin kami ada kekurangan, mungkin pernah berinteraksi dengan pasien tertentu ya, pelayanan kami kurang baik, mohon untuk saran kritiknya ya, kami sangat terbuka untuk kebaikan kita semua. Bagi pihak-pihak yang bekerjasama dengan kami untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas, bisa menghubungi channel ini dan atau ke akun media sosial kami. Nanti silahkan menghubungi ya admin kami yang ada di situ. Saya Arif dari Hasanah Sunnatera Holistic Therapy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.